Hello, welcome back to my video channel Yovan Valentino. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu ya. Nah, langsung aja, hari ini aku berada di daerah park taman, namanya Park Kiselev, di daerah Victoria, Bukares, tengah kota ya. Ya sama seperti park-park yang lain. Kalau di sini park ya sama lah. Jadi masih mau masukin musim semi gitu, masih musim spring. Jadi tanaman tumbuh-tumbuhannya ini akan segera tumbuh lagi. Jadi ada tumbuh daunnya lagi guys. Nah langsung aja nih. Aku mau buat vlog ini, ngasih informasi aja sih. Kemarin sempat banyak banget yang komen di video-video vlog sebelumnya, dan kebanyakan di video-video yang dimana aku buat vlog itu tentang kerja di Romania. Aku mau sharing ke kalian kalau posisiku di sini itu bekerja itu tidak melalui agen ya. Jadi aku memang langsung kerja di sini ya, karena izinnya sih pakai izin tinggalnya itu permisi desidere, jadi nggak pakai agen lagi. Jadi kalau kalian tanyain tentang pakai agen apa, terus peluang kerjanya kayak gimana, aku mau explain sedikit lah pengalamanku selama di sini. Jadi kalau kalian yang pengen seperti bekerja di sini, terus tanya-tanya gimana kerjaannya, ataupun kalian yang udah dapat tawaran kerja di sini, aku mau kasih bocoran dikit gitu loh tentang pengalamanku selama kerja di Romania. Oke, buat temen-temen yang kemarin udah komen tanya-tanya, terima kasih udah nonton ya. Dan kalau aku bisa jawab, aku pasti jawab gitu loh. Jadi tergantung dari kalian lagi, balik lagi ke kalian. Jadi pertimbangkan matang-matang buat kalian yang mau bekerja di merantau di negara Romania. Nah, pertama, kalau kalian udah keterima interview ya, mungkin kalian dari orang-orang Romania ini mencari pekerja dari Asia, Indonesia terutama, itu kalian harus benar-benar pikirkan dulu kontrak kerjanya, terus juga gajinya gimana, terus tentang kontrak kerja itu berapa tahun, terus akomodasinya berapa, terus worth it nggak selama kalian tinggal, gaji dengan akomodasi yang dikasih sama perusahaan yang mau meng-hire kalian. Dan kemarin rata-rata pekerja-pekerja yang ada di Romania ini, kalau aku bilang ya, mungkin karena faktor ekonomi juga, kita nggak bisa comparein. Kalau aku pribadi sih, kalau aku berangkat ke sini dengan gaji yang $400 itu buat aku sih nggak worth it banget gitu loh kerja di sini, karena $400 itu ya dikatakan kecil. Mungkin kalau sekarang di masa pandemi ini mungkin banyak ya, kalau dikursin $400 dikursin ke rupiah mungkin ya sekitarnya nanti jatuhnya 7 jutaan lah. Nah 7 jutaan itu istilahnya kalian hanya mungkin sebulan bisa nyimpen dikatakan 4 jutaan lah, karena 3 jutaan itu kalian pakai untuk misalnya untuk jajan kalian gitu loh, kalau kalian mau kemana. Karena semua rata-rata pekerja yang di sini itu akomodasinya untuk yang di Romania ya itu nggak ditanggung semua guys. Jadi mungkin ya ditanggung mungkin tempat tinggal sama makan sekali, nggak makan 2 kali atau 3 kali. Terus transportasi itu kadang-kadang kalian sendiri gitu loh, transportasinya sendiri. Dan ada beberapa perusahaan yang memfasilitasi kayak saya antar jemput ya, tapi rata-rata ya kalau syukur-syukur kalau mes kalian, tempat tinggal akomodasinya itu dekat tempat kerja. Nah di Romania juga termasuk negara Eropa Timur, dimana harga-harga juga mahal guys ya. Jadi kalau kalian habis
dapat gaji itu terus kalian kursin ke lei mata uangnya sini untuk beli-beli itu nggak lumayan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau save money itu contohnya untuk makanan sehari-hari, kalian beli sendiri, masak sendiri lah istilahnya, nggak harus all the time beli makanan di luar. Terus mengenai kalau kalian pengen tanya apakah boleh side job gitu loh, aku mau terangin kalau kalian pengen side job itu kayaknya nggak mungkin guys, karena dari perusahaan yang meng-hire kalian pasti nggak akan memperbolehkan, karena di sini tuh strict banget ya. Apalagi kalau kalian udah dikontrak sama salah satu perusahaan, itu kalian harus bekerja di tempat itu, hanya tempat itu. Karena kalau kalian punya set job, otomatis yang meng-hire company yang kalian bekerja untuk set job itu harus membayar tax buat kalian. Dan bagiku itu di sini tuh bener-bener apa ya, yang punya perusahaan itu nggak mungkin bayar taxnya itu. Contohnya gini, seperti di sini gaji itu sebenarnya gaji kotor itu besar banget gitu. Tapi jujur aku dapatnya itu net bersihnya itu hampir cuma 75% dari gaji kotornya, karena 25%-nya itu masuk ke teks pemerintah. Nah, kenapa kok masuk ke teks pemerintah? Itu teks itu untuk dibuat kalian semua orang-orang di sini, itu bukan cuma aku ya. Itu untuk hari pensiun. Jadi kayak sepertinya di Indonesia seperti jam sostek gitu. Jadi kemarin lagi juga ada cerita pengalaman beberapa pekerja dari Indonesia ya. Mereka bekerja sekitar 20 orang gitu, konstruksi di Bukares ini. Mereka datang dari Indonesia, dari Jawa Tengah, orang-orang Jawa Tengah itu, karena di agent di Yogyakarta, di Jawa Tengah itu ada agent di Yogyakarta, itu mengirim para pekerja untuk rekonstruksi yang istilahnya dikatakan kasarnya kuli bangunan lah. Kuli bangunan ini membangun apartemen, terus building, terus gedung-gedung untuk perkantoran gitu. Kenapa orang Romania udah tertarik mengambil orang-orang Indonesia, pekerja Indonesia? Pertama, orang Indonesia itu terampil ya, terus tahan banting, nggak pernah komplain, terus mau dibayar murah. Nah, kalau bedanya sama orang di sini, bukannya aku menjelek-jelekan, tapi emang pengalaman tuh orang di sini tuh kerjanya itu jarang banget yang setengah hati ya, ada pun 1, 2, 3, tapi hampir rata-rata mereka itu cepet capek, terus kebanyakan break, istirahat gitu. Jadi kalau kalian mau tanya, Bang ada info lowongan untuk kerja di sini, kalau aku tahu sih, kalau kalian basicnya, skillnya itu di bidang konstruksi atau engineering atau mesin, itu kalian bisa menghubungi agent di Yogyakarta. Kemarin aku buat vlog juga waktu dengan salah satu pekerja dari Klaten, Jawa Tengah ya. Di vlog-vlog sebelumnya itu aku sharing ke video, aku buat video vlog dan aku terangin agentnya juga, terus aku minta informasi dari salah satu Mas Dimas itu tentang cara-caranya seperti itu. Nah, jadi apalagi ya, terus untuk kalau kalian skillnya di dalam bidang hospitality industry, itu juga kalian bisa menghubungi atau mencoba melewat salah satu sekolah perhotelan ya, yang menganggap juga sebagai agensi penyalur pekerja, itu di Horizon Bali.
di Horizon Bali itu ada di Denpasar dan juga ada di Singaraja. Jadi kalian bisa menghubungi, nanti aku share juga di video ini ya. Lalu itu aja, apa lagi ya. Jadi kalau kalian tanya-tanya terus masalah situasinya di sini tuh kayak gimana, ya situasi di Romania sekarang masih pandemia gitu loh. Dan ya mudah-mudahan case-nya ini, corona ini udah selesai, makin turun. Dan makin selesai gitu. Jadi buat kalian-kalian yang pengen bekerja, itu tadi pengen kerja di sini, silakan menghubungi agen-agen penyalur kerja untuk negara Romania. Spesial kalau kalian di bidangnya hospitality, hotel, seperti perhotelan gitu, punya pengalaman restoran itu kalian. Ya. Sorry. You want to play? You want to play? Yeah. Please. It's No okay problem. for you. Yeah. Yeah. Just 1 minute. Sure. Sure. Yeah. Oke, jadi aku udah selesai. Ini nanti lanjutin lagi guys. Oke.